perkenalkan nama saya Najla Khairunisa, saya dari SMA Negeri 1 Kalirejo. Di sini saya akan menceritakan cerpen saya secara singkat dan beberapa isi dari cerpen saya yang berjudul Keistimewaan Senyawa. Suatu hari saat terbitnya matahari, para senyawa berkumpul untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Saat semua senyawa sudah berkumpul, barulah mereka berpencar dan melaksanakan tugasnya masing-masing. Manusia-manusia itu pun akhirnya terbangun. Salah satu manusia yang bernama Kuki itu ternyata mendatangi ladang dan melihat apakah ada pertumbuhan pada tanamannya. Saat ini, karbon dioksida yang akan menjalankan tugasnya untuk diambil oleh tumbuhan dari udara bebas melalui stomata. Sementara itu, air pun juga melaksanakan tugasnya. Air diserap tumbuhan dari dalam tanah oleh akar dan diangkut ke daun melalui kayu. Matahari memberikan sinarnya, kemudian diserap oleh zat klorofil pada daun sebagai energi utama dalam pembuatan glukosa. Setelah melihat tanamannya, Kuki berujar, "Wah, ternyata tanamanku sudah bertumbuh dengan baik." Kuki berjalan menuju kamar mandi untuk membersihkan badannya. Sekarang tugas trigliserida dan natrium hidroksida yang akan melakukan proses saponifikasi menghasilkan produk utama yaitu sabun dan produk sampingan berupa gliserin. Untuk membersihkan dan memoles pembentukan gigi tanpa merusak email dan mencegah akumulasi stain dengan menjadi bahan dari pasta gigi. Setelah membersihkan badannya, Kuki merasa lapar dan berniat turun tangga menuju dapur. Tiba saatnya sekarang gas oksigen akan bereaksi dengan gas LPG menghasilkan si api biru yang mempesona sehingga tidak menghasilkan jelaga di atap rumah. Semakin panas suhu, hasil apinya pun semakin membiru. Kuki kemudian memasak telur yang sangat ia sukai. Tugas sulfur di dalam peti telur sudah menanti. Saat Kuki merasak telur rebusnya, sulfur akan bergabung dengan hidrogen selama proses denaturasi atau perubahan warna, kemudian menghasilkan hidrogen sulfide. Selesai memasak telur, Kuki menuju ke meja makan dan menaruh makanannya. Sebelum menikmati telur rebusnya, Kuki teringat bahwa tangannya masih kotor. Ia kemudian mengambil hand sanitizer. Sudah saatnya alkohol, gliserin, hidrogen peroksida, dan air melaksanakan tugasnya dan menghasilkan suatu hand sanitizer. Kuki menggunakan hand sanitizer itu dengan merata pada permukaan tangannya. Sekarang kelompok senyawa reaksi kimia pencernaan telah bersiap menjalankan tugasnya. Kuki pun bergumam, rasanya enzim petialin di mulut ini sudah mulai bergejolak saat telur dan nasi mulai memasuki mulut. Rasa manis dan gurih akibat reaksi enzim petialin mengubah karbohidrat menjadi gula sederhana sampai ke lambung. Dengan adanya kelompok senyawa reaksi kimiawi pencernaan, akhirnya Kuki dapat merasakan kenyamanan saat menyantap hidangan. Setelah perutnya kenyang, Kuki pun merasakan kantuk. Hal itu disebabkan oleh karbohidrat yang tinggi serta protein yang terkandung dalam nasi dan telur itu. Namun seketika Kuki teringat bahwa cuciannya masih menumpuk di belakang. Bayangan Kuki tentang cuciannya pun akhirnya meruntuhkan keinginannya untuk melanjutkan tidur setelah makan. Ups, ternyata bajuku ini terkena air kotor sehabis hujan. Aduh, kotor sekali. Lalu Kuki memberikan deterjen pada noda di bajunya. Kini lauryl alkohol sudah bersama dengan asam sulfat dan siap untuk membuat deterjen lunak. Selesai mencuci, Kuki lalu menjemurnya di bawah terik sinar matahari. Kembali dengan wajah lelahnya, Kuki menuju kulkas dan membukanya. Ternyata tidak ada satupun stok cemilan yang ditemukannya. Kuki pun berencana untuk membuat makanan ringan kesukaannya itu tape. Terlihat di sudut dindingnya ada beberapa singkong yang kemarin Kuki beli di pasar. Glukos di singkong rupanya sudah menunggu untuk difermentasikan menjadi tape. Ragi tape ini dibalurkan pada singkong yang sudah dikupas. Glukosa ini menjadi makanan bagi mikroba yang mendukung pertumbuhannya. Tekstur tape juga akan berubah dari keras menjadi lunak dan manis. Setelah itu, ia menutup rapat-rapat tape itu hingga 3 hari ke depan. Hari telah selesai, di mana kini saatnya bulan yang menyinari bumi. Kuki merasa lelah dan kembali ke kamarnya. Begitupun senyawa-senyawa yang sudah selesai melaksanakan tugas-tugasnya dan kembali menuju laboratorium Kuki. Saat akan beristirahat, ada satu senyawa yang mengeluarkan suara. "Bagaimana tugas kalian hari ini? Apakah kalian sudah menyelesaikan tugas-tugas kalian?" tanya air ini. "Entahlah, bahkan fermentasiku belum selesai sampai 3 hari ke depan," jawab glukosa. "Bagaimana denganmu dan karbon dioksida? Apakah manusia itu sudah melihat perkembangan tanaman kalian?" Glukosa balik bertanya. "Oh tentu, manusia itu senang karena tanaman kami lebat dan telah berkembang dengan baik."
Hei, apakah tidak ada yang ingin bertanya padaku juga? Tawar natrium hidroksida kesal. Baiklah, apa tugasmu sudah selesai hari ini? Tanya air ini. Trigliserida dan aku dengan mudah membuat sabun untuk manusia itu. Dia merasa segar setelah memakai sabun kami, jelas natrium hidroksida. Bisakah kalian untuk diam? Matahari sebentar lagi akan terbit. Kalian tidak ingin beristirahat setelah sulfur kesal. Semua senyawa akhirnya terdiam dan beristirahat menunggu terbitnya matahari, lalu memulai tugas mereka kembali. Matahari mulai memunculkan cahayanya, saatnya para senyawa berkumpul dan berbaris kemudian meninggalkan laboratorium satu persatu. Seperti biasa, air dan karbon dioksida bertugas ingin pergi ke ladang dan melakukan fotosintesis. Saat mereka sudah menyelesaikan tugasnya dan ingin kembali ke laboratorium, air dan karbon dioksida tak sengaja mendengar beberapa manusia sedang berbincang, lalu mereka bersembunyi di belakang dinding. Siapa dia? Aku juga tidak tahu, mungkin itu teman-temannya Kuki, bisik karbon dioksida. Tak lama, ada satu perbincangan yang membuat air dan karbon dioksida marah. Bro, kamu lihat tidak? Tadi di laboratorium Kuki semalam ada banyak senyawa-senyawa reaksi kimia yang tidak berguna. Untuk apa mereka ada di sini? Capnya remeh. Betul sekali, bro. Untuk apa senyawa-senyawa tidak berguna itu? Hanya merusak bumi saja. Air dan karbon dioksida yang mendengar itu pun segera kembali ke laboratorium untuk memberitahu para senyawa lain apa yang baru saja mereka dengar. Semua kerja keras mereka tidak pernah dilihat oleh manusia. Tidak banyak orang yang menghargai mereka. Bukankah sebenarnya mereka adalah pondasi kehidupan? Tanpa adanya reaksi kimia yang mereka ciptakan, banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Muak dengan perkataan manusia, air mengajak para senyawa lain untuk pindah ke markas rahasia mereka dan tidak perlu membantu manusia lagi esok. Kini Kuki terbangun karena paparan sinar matahari menyapa dirinya. Kuki kemudian turun dan melihat tanaman-tanamannya dengan wajah terkejut. Kuki tak menyangka bagaimana dengan penyinaran sinar matahari yang baik, tidak ada satupun tanaman yang berkembang. Ia mengecek ke semua peralatan rumah, termasuk sabun, pasta gigi, kompor, dan peralatan lain juga tidak bisa digunakan Kuki. Sekarang energi Kuki telah habis. Ia tersadar bahwa para senyawa sudah tidak melaksanakan tugasnya. Dua teman Kuki kemarin datang memberitahu Kuki apa yang mereka bicarakan kemarin. Kini mereka juga sudah tersadar betapa pentingnya reaksi kimia di kehidupan. Kuki mengajak mereka ke suatu tempat di mana itu adalah markas rahasia para senyawa bersembunyi. Kuki mengetahui tempat itu saat dulu tak sengaja ia melihat air masuk ke lubang ini. Kini Kuki dan dua temannya yaitu Tata dan Koya memanggil para senyawa itu. Kenapa kalian datang ke sini? Apa kalian masih ingin mengolok-olok kami? Kalian para manusia hanya mengingat kami sebagai perusak bumi. Apakah kalian tahu kita hanya melaksanakan tugas kami? Limbah, gas beracun, kerusakan tanah, dan lain sebagainya itu adalah kesalahan kalian sendiri. Kalian terlalu rakus dan tidak memperdulikan lingkungan. Kami sebagai senyawa reaksi kimia hanya membantu kalian untuk melakukan segala hal. Namun jika kami digunakan secara berlebih, dampaknya akan seperti yang kalian katakan, yaitu merusak bumi. Kami berdua meminta maaf, kami janji akan menggunakan kalian secara bijak agar dapat berguna sebagaimana mestinya. Tolong maafkan kami dan kembalilah mengerjakan tugas kalian. Jika tidak ada kalian, kami para manusia akan tiada, pinta Koya tulus. Para senyawa akhirnya memaafkan manusia-manusia itu. Mereka kembali menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya. Kini Koya, Kuki, dan Tata selalu bekerja sama dan mereaksikan senyawa-senyawa tersebut. Kini tak ada lagi tanah asam dan kering, sungai tercemar, limbah kimia, gas berbahaya yang bertebangan, dan banyak pencemaran lain. Mereka melakukan reaksi kimia lalu menggunakan dan menyimpan produknya sesuai dengan protokolnya. Pada cerpen karya saya ini, saya ingin menyampaikan dan menyadarkan betapa pentingnya senyawa reaksi kimia di kehidupan sehari-hari. Masih banyak opini yang berkeliaran di kalangan masyarakat yang menganggap bahwa produk dari reaksi kimia hanya menimbulkan kerusakan. Kerusakan itu sebenarnya timbul dari penggunaan yang berlebih. Jika digunakan sesuai dengan protokolnya, banyak sekali manfaat yang dapat kita rasakan serta tidak adanya kerusakan. Mari kita bersama-sama menyadari sepenting itu loh reaksi kimia di kehidupan sehari-hari, serta menggunakan produk kimia sesuai dengan protokolnya. Demikian isi karya cerpen saya kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.